Ketika kamu membutuhkan uang mendesak, amalkan surah Al-Fatihah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian, alhamdulillah syukur kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang amaliyah-amaliyah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada para subscriber dan para penonton setia dari channel Media Edukasi dan Dakwah. Teriring doa jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki yang seluas-luasnya kepada sahabat-sahabat sekalian. Dimudahkan segala urusannya, dimudahkan di dalam pekerjaan apapun, baik sebagai petani, buruh, pedagang, pegawai TNI, Polri, senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, jika sahabat sekalian menemukan video ini, berbahagialah. Karena ini bukan sebuah kebetulan. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kedepannya sahabat sekalian akan diperbaiki rezekinya, akan diperbaiki keuangannya, akan diperbaiki kehidupannya. Oleh sebab itu jangan di skip, jangan di scroll, silahkan tonton sampai habis, kemudian pahami dan amalkan. Bagi sahabat sekalian yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan di subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi baru dari video-video berikutnya. Sahabat sekalian, pada kesempatan video kali ini kembali ingin sharing atau berbagi dengan sahabat sekalian ya. Jika membutuhkan uang segera atau cepat ya, maka amalkan surah Al-Fatihah ini ya. Mengamalkan surah Al-Fatihah ini dibaca satu kali, tapi fadilahnya sama dengan membaca 41 kali ya. Seperti apa caranya? Nah, sebelum kepada tata caranya, sahabat sekalian, ketika kita menginginkan uang, ketika kita menginginkan rezeki melimpah ya, maka ada dua yang harus kita lakukan. Apa itu? Yaitu ikhtiar dohir dan ikhtiar batin. Ikhtiar dohir itu sahabat sekalian tetap mencari rezeki, mencari nafkah sesuai dengan kemampuan dan profesi kita masing-masing. Kemudian ikhtiar secara batin, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah memberikan penawaran kepada kita. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada salahnya sahabat sekalian ketika kita menzikirkan, mengistiqomahkan amalan ya, supaya kita diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang berkah. Nah, sahabat sekalian, agar ya membaca surah Al-Fatihah ini betul-betul mustajab, dikabulkan oleh Subhanahu wa taala, ada syaratnya ya. Syaratnya apa? Yang pertama sahabat sekalian, baca perbaiki sholat ya, perbaiki sholat. Barang siapa yang memperbaiki sholatnya akan diperbaiki rezekinya, akan diperbaiki keuangannya, akan diperbaiki kehidupannya ya. Yang kedua sahabat sekalian, baca perbanyak sholawat Nabi. Orang yang memperbanyak sholawat Nabi ya, itu akan dibukakan pintu rezeki dari arah mana saja. Dan yang ketiganya, senantiasa memperbanyak sedekah ya. Lakukan sedekah subuh walaupun Rp2.000 ya sahabat sekalian, walaupun Rp2.000 tapi diistiqomahkan. Dan yang berikutnya, jika sahabat sekalian ingin mendapatkan doa yang mustajab dari orang tua, maka bahagiakan orang tua, muliakan orang tua ya. Dan yang terakhir sahabat sekalian, senantiasa bersyukur
berapapun rezeki yang kita dapat, berapapun uang yang kita terima, kita syukuri ya. Karena ketika kita mensyukuri rezeki yang kita dapat, uang yang kita dapat, itu akan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat itu. Tapi siapa yang kufur nikmat, maka siksaku sangat pedih. Sudah jelas sahabat sekalian, jadi ketika kita mensyukuri nikmat Allah itu, ternyata akan ditambah rezeki kita ya, akan ditambah. Maka senantiasa bersyukur. Sahabat sekalian, adapun tata cara mengamalkannya ya, tata cara mengamalkan surah Al-Fatihah ini. Ingat surah Al-Fatihah ini ya sahabat sekalian, kalau dalam satu ayat kitab suci Al-Quran itu dirangkum menjadi surat Yasin. Surat Yasin itu dirangkum lagi menjadi surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu dirangkum lagi menjadi ayat Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi amalan Bismillahirrahmanirrahim itu betul-betul amalan sangat mustajab sekali ya. Kalau kita betul-betul bisa mengamalkannya sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan keikhlasannya ya. Nah, adapun tata cara mengamalkannya, yang pertama sahabat sekalian, ini dilakukan ya sahabat sekalian setelah selesai sholat fardu ya. Lakukan setelah selesai sholat fardu, berarti isya, subuh, duhur, asar, maghrib, lakukan ya. Baca, yang pertama baca istighfar, baca 2 kalimat syahadat 3 kali. Kemudian baca istighfar 21 kali, baca surah Al-Fatihah 3 kali. 3 kali, kemudian baca sholawat Nabi 7 kali. Setelah itu sahabat sekalian, baca surah Al-Fatihahnya 1 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulangi kalimat iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in ya, diulang ya. Berapa? 40 kali ya, 41 kali, mohon maaf. 41 kali. Iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in. Berapa? 41 kali ya. Setelah itu, setelah 41 kali, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya. Sampaikan, selesaikan sampai kepada waladdallin ya. Pada iyyaka nasta'in diulang 41 kali. Setelah itu hajatnya sampaikan sahabat sekalian. Hajatnya apa? Ingin rezeki melimpah ruah, ingin rezeki banyak, ingin uang banyak, ingin kaya raya, sampaikan ya. Sampaikan. Nah, itulah sahabat sekalian ya. Maka ini harus diistiqomahkan. Bacanya harus tartil ya. Tidak hanya serampangan saja, tapi juga dengan hati, seolah-olah kita sedang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Istiqomahkan ya, setiap selesai sholat fardu baca surah Al-Fatihah 1 kali ya. Insya Allah sahabat sekalian ya, tidak akan pernah kekurangan uang ya. Maka dengan ini saya ijazahkan amalan ini kepada sahabat-sahabat sekalian. Bagi sahabat sekalian yang ingin mengamalkan, ucapkan qabil tu ijazah di kolom komentar ya. Sekali lagi, bagi yang ingin mengamalkan, silakan amalkan dengan seyakin-yakinnya. Ingat, kuncinya adalah yakin ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajat hambanya sesuai dengan prasangka hambanya itu sendiri ya. Makanya harus yakin seyakin-yakinnya. Kemudian yang kedua, istiqomahkan. Yang ketiga, ikhlas. Ikhlaskan. Jangan dilihat, jangan ditengok, jangan dihitung berapa jumlahnya. Ikhlaskan saja yang sudah diamalkan ya. Nah, sahabat sekalian, jangan lupa share video ini, bagikan kepada teman-teman yang lain agar teman yang lain juga mengamalkan doa ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.